Waruya ba'dul ulama ilmu taqaddimin fil manami, dan diriwayatkan oleh sebagian para ulama al-mutaqaddimin di dalam tidurnya. Atau boleh juga kita baca pakai maklum, waro'a ba'dul ulama, menceritakan ya sebagian ulama al-mutaqaddimin ya fil manam. Ini cerita saat nih para ulama al-mutaqaddimin sedang tidur. Jadi kalau mimpinya para ulama itu bisa kita terima. Ya insya Allah itu sebagai salah satu nasihat buat kita. Para as-salafus sholih itu mimpinya ya banyak yang benar. Ya seperti ini. Makanya nanti banyak cerita-cerita dari mimpi-mimpi para ulama. Para ya as-salafus sholih. Nah itu cerita yang disampaikan oleh mereka walaupun dalam mimpi. Nah itu kadang-kadang bisa kita terima. Ya selama tidak bertentangan dengan ya hadis dan dengan Al-Qur'an, dengan ya ittifaqnya pendapat para ulama. Nah itu boleh walaupun mimpi ya, makanya banyak tuh cerita-cerita ya diimpikan oleh ya ulama, diimpikan oleh sebagian ulama mutaqaddimin. Nah itu boleh kita bisa ambil satu pelajaran ya, yang baik-baik kita ambil, yang tidak baik nah kita tinggalkan. Ya, itu begitu ya Bapak Saudara. Nah di sini ya, Imam Zainuddin Al-Malibari ya mengambil dan menukil dari satu cerita yang diambil ya oleh sebagian ulama, dan ini ya diambil dari mimpinya. Mimpinya begini, pasuila ditanya an halihi, terkait tentang keadaannya. Tuh ulama yang udah meninggal dunia diimpiin sama orang-orang soleh juga, gimana kamu, kondisi kamu, keadaan kamu dikubur. Faqala, lalu ulama tersebut ba'dul ulama ilmu taqaddim menjawab, ghafaroli, Allah mengampunkan saya bisyami yaumi asyura, dengan sebab puasa hari asyura, dzunubas sittina sanatan, dosa saya selama 60 tahun. Tuh begitu. Kalau kemarin hadis Nabi ya, siapa yang berpuasa satu hari Asyura dosanya 1 tahun diampunkan. Tapi nggak mustahil, yang namanya Allah Maha Rahman Maha Rahim. Ya ada orang gara-gara puasa 1 hari Asyura dosanya 60 tahun diampunkan. Bisa nggak? Bisa aja. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur, Allah Maha Pengampun, dan itu bisa terjadi. Ya bisa terjadi semuanya. Nah, seperti itu Bapak Saudara. Enak banget dong. Ya enak. Nah makanya disuruh pada puasa. Nah begitu. Jadi dimungkinkan saja dengan sebab dia puasa 1 hari Asyura, dosanya 60 tahun itu diampunkan oleh Allah. Ada seorang perempuan gara-gara ngasih air minum kepada seekor anjing aja, Allah kasih rahmat. Ya, tadinya dia perempuan yang kagak baik. Akhirnya Allah kasih taufik hidayah, berubah, akhirnya menjadi perempuan yang baik, meninggal masuk surga. Gara-garanya apa? Gara-gara ngasih air. Anjing lagi kehausan, disayang, dikasihani. Ini makhluk Allah yang perlu disayangi. Allah langsung berikan kasih sayangnya. Itu rahmat Allah bisa terjadi, Allah kasih kepada siapa aja. Walaupun kepada hambanya yang tidak baik, karena dia memiliki hati yang sayang, spontanitas melihat seekor anjing ya itu kehausan, maka Allah juga berikan kasih sayangnya kepada itu perempuan. Akhirnya itu perempuan dapat taufik hidayah, kemudian ya dia bisa memperbaiki ya akhlaknya, sikapnya, jadi orang baik, meninggal surga. Begitu ya Bapak Saudara. Inilah yang namanya Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki bisa terjadi. Tapi kalau enggak kehendaki tidak akan terjadi. Makanya kita enggak bisa ngandelin amal, enggak bisa. Tuh Nabi aja enggak pernah ngandelin amal. Rahmat dan kasih sayang Allah itu yang lebih kita utamakan. Kalau amal-amal kita belum ada apa-apanya. Nah makanya tidak ada yang mustahil. Orang yang melakukan satu ibadah
sebentar puasa 1 hari bisa aja 60 tahun dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita ini bisa diterima sebagai targhib, motivasi puasa sunnah. Tuh, jadi manfaatnya cukup besar. Wa hakal yafi'u wan nasyriyu fi idaihi, dan telah menceritakan Imam Yafi'i dan Imam Nasyiri di dalam kitab Idohnya min ajabi ma warada, terkait yang paling saya kagumi, sesuatu yang datang keterangannya fi Asyura, pada hari Asyura, annahu kana yasumuhul wuhus wal hawam, bahwasanya di hari Asyura binatang-binatang tuh yang melata ya semuanya pada puasa. Itu yang menjadi satu keanehan. Ya, binatang-binatang kecil yang melata, ya itu yang termasuk wuhus dan hawam. Itu binatang-binatang yang pada melata di permukaan bumi ini, ternyata kata Imam Yafi'i, seorang ulama dan wali min auliyaillah, dan Imam Nasyiri, itu termasuk pada puasa. Tuh, puasa binatang-binatang tersebut. Nah, seperti itu, Masya Allah. Itu istimewa sekali Asyura. Wahukia, dan diceritakan juga an Fath bin Syahrob, yang datangnya dari Fathah bin Syahrob, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, kuntu afutu linamali, saya biasa menghancurkan makanan. Kalau ada roti biasanya dihancurin tuh rotinya, ya dihancurin kecil-kecil, ya kemudian diberikan ke siapa? Ke semut, an-namal. An-namal itu artinya semut. Jadi salah satu kebiasaan yaitu orang-orang soleh kadang-kadang memberikan makan kepada binatang-binatang yang kecil-kecil, termasuk semut, dikasih makan. Bagaimana cara makannya? Itu aputu linamli al-khubza kulla yaumin. Setiap hari dia roti dihancurin tuh. Ya, dihancurin sedikit-sedikit, dihancurin. Nanti dikasih kepada semut-semut hitam, semut-semut kecil. Tiap hari kerjaannya begitu. Masya Allah. Tuh, kalau yang namanya wali begitu tuh. Hal-hal yang begitu dia ya perhatiin. Kalau kita kan beda, ada semut kita siramin air. Iya. Begitu, kadang-kadang kita belum sampai tuh hati kita. Kalau nih semut dikasih makan, coba bayangkan. Roti dihancurin Bapak Ibu ya. Roti dihancurin tuh Bapak Ibu Saudara. Kemudian dikasih ke semut. Sabar banget tiap hari tuh dikasih begitu. Kita kadang-kadang ada semut banyak banget. Wah, kita tuangin air aja udah. Begitu. Ya. Makanya yang begitu-begitu tuh Masya Allah. Para wali min auliya tuh rumput aja kecabut. Ya Allah, disedih, ditanam lagi. Ada seorang wali min auliyaillah Bapak Saudara, metik rambutan. Rambutan yang dipetik, diturun, banyak semutnya. Terus semut satu-satu ditaikin lagi ke atas rambutan. Masya Allah, karena takut ganggu. Ya, ntar temennya lagi nyariin, ini temen gue kemana ini? Ya, ternyata udah di bawah. Terus sampai begitu. Ya, kita pernah nggak metik rambutan ada semutnya, terus kita taikin lagi ke atas? Nggak punya pikiran ke sana. Tapi wali min auliyaillah begitu. Masya Allah. Makanya wali min auliya itu artinya tuh udah cakep banget udah. Masya Allah. Makanya kita cinta sama orang-orang begitu tuh. Kita belum bisa, tapi kita cinta dah sama yang model-model begitu. Mudah-mudahan aja Allah nanti kumpulin sama yang begitu pada. Ya, nah begitu. Coba dah kita bayangkanlah metik rambutan, ya semut ke bawah, diambilin lagi, ditaikin lagi, dinaikin tuh ke atas pohon rambutan. Nah, kalau kita mau bodo amat, gue pikirin, gitu. Ya Rabbi ya Karim, tuh udah sampai segitu tinggi akhlaknya. Itu baru as-salafus sholih. Bagaimana Rasulullah? Ya, bagaimana Rasulullah? Itu baru as-salafus sholih. Para wali min auliyaillah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia roti itu tiap hari dihancurin, dikasih ke semut. Kula yaum tiap hari. Falamma kana yaumu Asyura, maka tatkala hari Asyura,
lam takulhu itu semut kagak makan. Pas hari Asyura Pak, Ibu, dikagak makan tuh semut. Lah semut kecil banget puasa. Lah kita ya tanggal 10 pada kagak puasa. Iya, bikin acara tanggal 10 pada makan. Ya, nah begitu. Padahal saya udah sampaikan tuh. Ayo kita belajar. Kita belajar. Tanggal 9 puasa, tanggal 10 puasa. Tapi masih susah juga karena belum terbiasa. Nah, kita ayo yang udah suka ngaji biasain. Begitu. Kalau bikin tanggal 10 acara santunan yatim enggak apa-apa, bagus. Ya, gitu. Cuma jangan pada makan. Itu sebab sunnahnya suruh puasa. Jadi di satu sisi kita menjalankan sunnah, di satu sisi lagi kita ninggalin sunnah berarti. Nah, makanya kalau acaranya malam pas dah. Kalau acara malam ya makan juga enak udah. Nah, seperti itu. Karena enggak ada yang puasa. Ya, malam ada yang puasa emang. Kagak lah. Nah, begitu. Ya. Tapi kalau siang tuh lebih bagusnya puasa. Ya, semut puasa semut. Ya. Oh, Masya Allah. Istimewa sekali. Ya, hari Asyura itu. Nah, jadi ini cerita-cerita begini nih, ya bisa kita pakai. Nah, ini namanya cerita as-salafus sholih. Ya, jangan kita bilang, masa benar sih. Nah, itu tergantung kita dah. Ya, kalau kita yang memang percaya dengan cerita-cerita orang-orang soleh, kan boleh dijadikan pelajaran. Ya, boleh jadikan ibrah, satu pelajaran bahwa begitu istimewanya hari Asyura. Wa akhraja Abu Musa Al-Madini, dan telah meriwayatkan Imam Abu Musa Al-Madini an Abdullah bin Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar, man shoma Asyura, siapa yang puasa Asyura, paka'an nama shoma sanata, maka seakan-akan dia puasa 1 tahun. Wa man tasaddaqa bihi, siapa yang bersedekah di hari Asyura, kana kasadaqah sanati, maka pahalanya sama seperti sedekah 1 tahun. Kita puasa 1 hari sama seperti puasa 1 tahun. Kita sedekah di hari tersebut sama seperti sedekah 1 tahun. Makanya orang-orang baik tuh mesti tahu kapan ada hari-hari istimewa. Tuh orang baik biasanya begitu. Dia tahu nih hari Jumat hari baik nih. Nah, ada ya hal-hal yang dikerjain. Tuh, ini Asyura nih hari baik, ada hal-hal yang dikerjakan. Begitu. Kalau ada orang kagak paham, mau Asyura, mau Jumat sama aja sama dia. Nah, itu orang-orang yang kagak baik itu. Kalau orang-orang baik, as-salafus sholih contohnya, itu mereka tahu. Nah, ini hari baik nih, hari Jumat. Nah, itu dia banyak mengerjakan hal-hal yang baik ya. Nah, ini Asyura nih baik nih. Nah, berarti dia melakukan hal-hal yang kebaikan. Karena memang Allah lipat gandakan pahalanya. Tuh, jadi Allah memang udah pilih ya. Manusia aja yang dipilih. Ada yang diangkat menjadi nabi, dari nabi itu nanti dipilih lagi, dipilih lagi. Ya, hari pun ada yang dipilih, ada hari ini, hari itu. Nah, seperti itu. Sehingga gunakan kesempatan yang baik-baik yang udah dipilih sama Allah, kita manfaatkan. Seperti itu. Ini kita kumpul begini di hari Jumat subuh nih, Masya Allah manfaatnya besar sekali Bapak Saudara. Ini istimewa nih, subuh Jumat bisa ngaji, istimewa. Makanya Nurul Iman termasuk istimewa karena pengajiannya subuh Jumat. Ya, istimewa. Ya, Masya Allah. Kedapatan subuh Jumat istimewa. Nah, seperti itu. Karena memang ini hari beda dengan hari yang lainnya. Otomatis kalau kita melakukan kegiatan yang baik di sini lebih dilipat gandakan lagi. Begitu Bapak Saudara. Ya, makanya istiqomah. Ya, Jumat subuh walaupun cuma sebentar, datang. Insya Allah banyak kebaikan yang Allah berikan. Nah, seperti itu. Kalau kita masih hidup di dunia belum terasa Pak, tapi nanti kalau udah mati baru, Masya Allah bener ternyata. Tuh begitu. Ada orang yang nyesel udah mati. Ya Allah, iya, saya lewatin mulu tuh pengajian, saya kagak pernah datang. Udah mati baru, saya mau mampir dah, udah mati. Ya, ngapain? Nah, begitu. Ada orang begitu. Ya, masih kagak sempet aja. Nggak sempet. Nah, udah mati baru dia. Masya Allah, di alam kubur baru dah tuh. Ya, dibilang, ya Allah, kalau saya tahu, ya Allah saya datang dah tuh. Ya Allah, farji'na na'mal sholihan.
inna mukinun. Ya, diminta begitu. Farjina, kembalikan kami ya Allah ke dunia. Na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Inna mukinun, kami udah yakin dah sekarang. Kalau dulu belum yakin. Ya, udah mati baru yakin. Nah, begitu. Begitu. Udah digambarkan ya dalam Al-Qur'an. Makanya apakah kita kagak yakin? Jangan kita nggak yakin. Yakin. Ya, inna mukinun. Tapi inna mukinunnya itu jangan nanti udah mati. Tapi saat ini kita harus yakin. Ya, sehingga ya kita benar-benar akan melaksanakan amal-amal soleh. Begitu. Ya, Masya Allah. Ya, ini pesan-pesan yang sangat indah dari as-salafus soleh seperti itu. Qala Sufyan ibnu Uyainah, berkata Imam Sufyan bin Uyainah, ya, jarrabna al-amala bihadzal hadisi, ya, wa Tabarani, ya, kemudian ada hadis riwayat Imam At-Tabarani wal Baihaqi dan Imam Baihaqi an Abi Sa'idin, yang datangnya dari Abi Sa'id, man wassa'a ala iyalihi yauma asyura wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Ini ada hadis lagi nih, ya. Jadi hadis ini dari Imam At-Tabrani dan Imam Al-Baihaqi, datangnya dari Abi Sa'id. Rasulullah bersabda, man wassa'a ala iyalihi, siapa yang meluaskan kepada keluarganya yauma asyura, pada hari Asyura, wassa'allahu alaihi pisanati kuliha, maka Allah akan luaskan rezekinya 1 tahun semuanya. Tuh, makanya kemarin saya sampaikan di pondok tuh di Anyer ya, saya bilang, ya ayo Bapak Saudara, besok hari Asyura, ya jangan sampai kita lupakan, ya kita luaskan nafkah buat keluarga, minimal dilebihin gitu maksudnya. Kita biasa ngasih sehari berapa nih, ya 100.000 lebihin. Kita ngasih biasa 50.000 lebihin. Kita biasa ngasih 200.000 lebihin. Kita ngasih uang jajan buat anak, biasanya anak sekolah kita kasih 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 lebihin. Kalau anak nanya, ayah kok ini tumben biasanya ngasihnya cuma 20.000, kok sekarang 40.000? Nah, tenang aja nak, ini hari Asyura. Nah, begitu. Ya, lebihin. Wassa'allah, nanti tuh rezeki kita setahun dilebihin Bapak Saudara. Nah, itu berdasarkan hadis Nabi. Kita ngasih istri biasanya berapa? 100.000, hari Asyura lebihin. 200.000 kah? 150.000 kah? 300.000 kah? Yang penting lebihin. Istri biasa masak lauknya berapa macam biasanya. Nah, di hari Asyura lebih banyakin lagi. Saya sudah sampaikan, deng-deng beda sama semur, ya. Nah, begitu. Telur sama ikan beda. Ya, begitu. Jadi lain ya. Iya. Jadi begitu. Kalau suaminya nanya, "Bang, ini tumben lauk banyak banget." Ya. Nah, ini nggak apa-apa. Ini Asyura. Ya, jadi Asyura ya silahkan lebih diluaskan. Jadi bukan hanya kita memberikan kepada anak yatim saja di hari Asyura, tapi kepada keluarga dulu. Ini kadang-kadang orang lupa nih, kepada yatim dikasih, keluarganya pelit. Jangan pelit sama keluarga dulu. Yatim kita kasih juga. Begitu. Ini kadang-kadang yatim dong, ini buat yatim. Lu mah gampang. Duh, bininya nggak dikasih. Ya anaknya nggak dikasih. Jangan, anak kasih, istri kasih, anak yatim kasih. Nah, itu ajarannya begitu. Luaskan. Ya, itu insya Allah setahun nanti alokasi keluasan rezeki. Nah, seperti itu. Masya Allah. Ini hadis dari Rasulullah. Jadi wassa'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Jadi Allah akan luaskan orang tadi dalam rezekinya setahun full semuanya. Qala Sufyan ibnu Uyainah. Kemudian berkata nih Sufyan bin Uyainah, jarrabnal amala, saya sudah uji cobakan nih amalan bihadzal hadisi, dengan hadis ini. Ternyata ya Imam Sufyan bin Uyainah itu sudah menguji cobakan, mempraktekkan dalam hidup dan kehidupan ini hadis. Jadi setiap tanggal 10 Imam Sufyan bin Uyainah mempraktekkan hadis ini, dikasih keluasan rezeki buat keluarganya. Udah berjalan berapa tahun lumayan,
khamsina sanatan au sittina sanatan, sudah berjalan 50 tahun atau 60 tahun. Jadi ini aunya lisak, diragu. Mungkin udah 50 atau udah 60 tahun saya mempraktekkan hadis ini. Pokoknya setiap tanggal 10 hari Asyura saya lebih memperbanyak meluaskan nafkah buat keluarga. Itu saya udah jalankan dan udah praktekkan ya mungkin 50 atau 60 tahun. Nah begitu. Terus apa? Kata Imam Sufyan bin Uyainah, fawajadnahu kadzalika. Kami menemukannya seperti itu. Kami merasakannya sendiri, ternyata benar apa yang disabdakan oleh Nabi. Kehidupan saya setahun itu rezeki udah enak aja, berkah aja. Tuh. Jadi kami menemukannya begitu. Kami merasakannya seperti itu. Ya, jadi kami sudah praktekkan nih, udah hampir 50 atau 60 tahun. Ternyata benar. Udah apalagi ragunya kita. Ayo kita praktekkan. Pokoknya tanggal 10 begitu. Nanti datang tanggal 10 lagi seperti itu. Nanti tanggal 10 lagi datang Asyura, praktekkan seperti itu. Ya, udah 50 bahkan sampai 60 tahun dia merasakannya. Ya Allah kasih keluasan rezeki buat dia. Masya Allah. Ya. Nah mudah-mudahan kita bisa amalkan ini. Nah kemarin udah saya sampaikan tuh. Mudah-mudahan Bapak Saudara udah ngamalin semuanya. Ya tanggal 10 Asyura. Karena kita baru aja tuh. Ya kemarin hari apa tuh? Hari Senin. Ya hari Senin tuh Asyura. Nah mudah-mudahan kita udah amalkan semuanya. Mudah-mudahan Allah terima tuh karena kita menjalankan sunnah Rasul. Seperti yang dilaksanakan oleh Imam Sufyan bin Uyainah. Mudah-mudahan Allah berikan seperti yang Allah berikan kepada Sufyan bin Uyainah. Dia merasakan ternyata itu benar. Ya Allah kasih keberkahan. Nah mudah-mudahan kita semua dikasih keberkahan dalam ya rezeki kita. Keluasan di dalam rezeki kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saya kira cukup. Ya. Silakan Ustaz. Baik. Kalau seandainya kita alihkan, ajak anak ini belanja dan beliin pakaian, sama juga nggak? Sama. Iya. Tapi nanti mungkin kalau keluasan untuk makan pada saat dia buka puasa, gitu. Saat buka puasa tuh, ya makanya kita tanya anak kita, nak kamu buka puasa mau apaan? Begitu. Waktu buka puasa Bapak Saudara. Makannya. Nah, sama makannya. Saat buka puasa. Nah itu ya, karena memang satu sunnahnya kita puasa. Nah kedua, nah saat itu kapan lagi? Saat berbuka puasa. Nah, jadi saat berbuka puasa itulah kesempatan buat kita untuk makan yang lebih banyak lagi. Ya lauk-lauknya. Nah kemudian tadi ditanya gimana kalau dengan diberikan pakaian? Ya boleh juga. Itu kan menggembirakan. Boleh. Ya Bapak Saudara. Yang penting hari itu diberikan lebih lah. Ya anak bisa merasakan. Istri juga bisa merasakan. Nah seperti itu. Uang jajan kan. Ya itu bisa dipegang. Nah bisa dipegang. Nah seperti itu ya Bapak Saudara. Ya. Ada lagi? Cukup ya? Ya cukup. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Saudara, sebelum saya baca doa, ya ada undangan nih dari saya. Ya, saya mengundang kepada Bapak Saudara nanti pada malam Jumat besok saya mau ngadain haul. Ya, mau mengadakan haul. Haul. Ya. Ngadain haul. Ya, haul orang tua saya pada malam Jumat. Nah, begitu. Acaranya habis sholat Isya. Jam 8 ya, jam 8. Mudah-mudahan Ustaz Rifki, Ustaz Salman dan jamaahnya semuanya bisa hadir. Ya bisa hadir pada acara tersebut. Insya Allah kalau khatam Qurannya habis maghrib. Ya, khatam Qurannya habis maghrib. Nah begitu. Kemudian acaranya habis isya. Ya, begitu ya. Mudah-mudahan Bapak Saudara bisa meluangkan waktunya sehingga bisa hadir sama-sama nanti acaranya di Masjid Jami' At-Thahiri. Ya, acaranya di Masjid Jami' At-Thahiri. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.